Puji Tuhan. Satu perkataan yang mungkin akan membuat hati Anda berpikir, apakah Anda lebih sayang mobil Anda atau sayang kepada Tuhan? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca, ada seorang di zaman dahulu yang dimana Tuhan pakai kendaraannya dia, yaitu di Lukas pasal 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini bicara tentang bagaimana Yesus naik ke perahunya Simon Petrus. Nah, kemudian Tuhan Yesus di sini dia perintah untuk urusan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, jika hari ini tahun 2025 Tuhan Yesus ada dalam kondisi fisik, dia datangi Anda, lalu dia berbuat seperti yang ditulis di Lukas pasal 5 ayat 3 ini. Saya sedang membayangkan dia datangin Anda, dia masuk ke mobil Anda, lalu suruh Anda nyetir mobil Anda dan bawa dia pelayanan. Kira-kira apa respon Anda? Saya membayangkan ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi. Pertama, Anda akan marah. Itu respon Anda. Dan mengusir Tuhan Yesus dengan perkataan, "Hei, kamu pikir kamu siapa? Naik ke mobil saya, terus nyuruh-nyuruh saya. Apa hakmu? Ini mobil saya. Keluar Anda dari sini." Paling itu yang terjadi. Dan saya pikir sangat kemungkinan itu terjadi. Bapak Ibu jangan berkata, "Oh, itu tidak mungkin. Saya nggak akan mengusir Yesus. Saya nggak akan memperlakukan Yesus seperti itu." Enggak. Saya banyak melihat orang justru nggak tahu bahwa malaikat Tuhan yang datang menyamar, mencobai dia, menguji dia, dan dia akhirnya tidak lulus. Nah, hal yang kedua begini. Atau Anda responnya lain. Anda akan bersikap sabar dan menolak dengan halus. Dan ngomong, "Oh Tuhan Yesus, oh ya, sorry ya Tuhan, saya ini lagi sibuk. Tuhan pengertianlah. Saya ini banyak kerjaan Tuhan hari ini, minggu ini. Saya mau minta maaf. Lain kali saja ya Tuhan. Tuhan, kalau mau pakai mobil, Tuhan cari mobil yang lain saja. Ya, nanti lain kali saja, lain kali saya janji saya akan ikut pelayanan dengan Tuhan." Nah, itu yang kedua. Ya. Atau hal yang ketiga begini. Anda langsung kasih mobil Anda dipakai oleh Tuhan Yesus, ditambah lagi Anda bersedia jadi supirnya Tuhan Yesus. Jadi Anda setirin kemana Tuhan Yesus mau pergi. Dan Bapak Ibu terkasih, seringkali orang tidak sadar bahwa dia lebih sayang mobilnya, dia lebih sayang barang kepunyaannya daripada dia sayang kepada Tuhan. Ketika hartanya harus dipakai, kekayaannya harus dipakai, barang kepunyaannya mau dipakai, dia tuh mikir ulang. Dia berpikir ini barang saya. Padahal semua barang yang dia punya itu kan sebenarnya Tuhan yang kasih. Tapi orang-orang tersebut tidak bisa berpikir sampai di situ. Saya dalam pelayanan saya selama belasan tahun di ladang misi, saya banyak bertemu dengan orang-orang. Dan sebagian besar, ya seperti nomor 1 dan nomor 2. Sebagian kecil, seperti nomor 3. Ya nomor 3 ini mereka orang nggak banyak mau pikir. Mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki itu dari Tuhan. Jadi ketika mereka tahu ada hamba Tuhan yang mau pelayanan perlu mobil, dan kalau sewa mobil nggak punya uang yang begitu banyak, mereka bermurah hati, puji Tuhan. Jadi Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka berbaik hati sama kami. Mereka kasih pinjam mobil buat kami, yang kami pakai bukan cuma sehari 2 hari, kadang bisa sampai 2 minggu. Dan semua itu memang untuk urusan pelayanan, untuk penginjilan, untuk khotbah di gereja dan sebagainya. Dan saya
melihat mereka tuh berkorban. Mereka rela untuk pakai mobil mereka yang satunya yang lebih kondisi yang kurang bagus. Mereka kadang rela untuk pakai motor. Dan kadang-kadang kalau kita pulangin mobil mereka karena kita buru-buru, ada satu dua hal, tidak sempat kita cuci mobil mereka. Walaupun memang seperti biasanya sebelum kembalikan kita cuci dulu di tempat pencucian. Nah, mereka juga nggak persoalkan. Mereka sangat baik, luar biasa. Dan Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan saya mau bilang, orang-orang seperti begini, orang-orang yang tidak memandang harta mereka itu sebagai milik mereka. Mereka tuh melihat bahwa ini barang titipan dari Tuhan. Jadi mereka kalau buat Injil, buat Tuhan Yesus, mereka silakan saja welcome. Saya tidak heran kalau orang-orang begini, pada akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Memang faktanya begitu. Dan Alkitab di sini juga mencatat di Lukas pasal 5 ini, setelah Yesus memakai perahu Simon untuk urusan pelayanan. Di pasal 5 ayat 4 dikatakan gini, setelah selesai berbicara ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saya jadi bingung. Awal itu pasal 5 ayat 3 ini Yesus berbicara tentang Alkitab menceritakan bahwa Yesus memakai perahu Simon, kendaraannya Simon untuk urusan pelayanan. Di pasal 5 ayat 4 ini berubah. Setelah selesai itu semua, selesai pelayanan, KKR, khotbah, dia ini mau berurusan dengan Simon. Jadi dari sini saya tahu bahwa ada perkataan bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Di sini berarti berbicara tentang masuk ke dalam pekerjaan sehari-harinya Simon Petrus, yaitu nelayan, menangkap ikan. Itu dalam mata pencariannya nelayan. Dan Bapak Ibu terkasih, berarti di sini saya melihatnya bahwa Yesus ini bukan tipikal orang yang memakai barang orang, habisin bensin orang, bawa mobil orang sudah pergi jauh kemana-mana berminggu-minggu, coba pulangin begitu dan sebagainya. Dan ya Simon Petrus juga direpotin, harus bantu dia di atas perahu dan sebagainya. Dan pada akhirnya tinggalin dia dalam kondisi kosong. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu terkasih membaca di pasal 5 ayat 5 ini menunjukkan bahwa malam sebelumnya Simon Petrus ini sudah gagal. Ya, sudah gagal. Dia tidak berhasil. Dia nggak berhasil menangkap ikan. Nah, harusnya waktu Yesus mau pakai perahu dia, orang tersebut lebih gampang emosi. Karena kondisi gagal. Nah, paginya ketemu Yesus, hanya dia emosi. Tapi saya menemukan bahwa Simon Petrus tidak emosi. Simon Petrus tetap menjaga hatinya stabil. Yesus naik ke atas perahu, nyuruh-nyuruh dia. Umumnya saya lihat kalau orang-orang kalau sudah gagal, sudah bermasalah, sudah stres, Yesus datangin dia nggak kenal Yesus, dia bisa aja semprot Yesus. Dan dia bisa marah-marah. Dan saya bersyukur menemukan bahwa kisahnya tidak begitu. Nah, Yesus ketika bilang, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Yesus sedang merencanakan untuk memberkati Simon Petrus. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu terkasih hari-hari ini, Tuhan mengizinkan ada sebuah peristiwa, mobilmu dipakai oleh hamba Tuhan. Mobilmu, ruangan tempat tidurmu dipakai oleh hamba Tuhan. Mereka adalah para misionari yang datang ke tempat kamu, ke tempat kalian untuk pelayanan. Saya mau berkata, Tuhan sedang merencanakan untuk memberkati Anda. Ya, saya ngomong gini bukan berarti sedang memberikan perkataan supaya Anda terhibur. Tapi saya hanya melihatnya dari fakta di mana Yesus sudah memakai barang orang. Yesus tidak mengembalikan dengan kosong. Yesus memakai barang orang, kendaraan orang. Yesus cuma mau tahu hatimu tuh terset di barangmu atau hatimu tetap terpaut pada Tuhan. Seringkali orang ini lebih sayang mobil.
lebih sayang perahunya, lebih sayang rumahnya. Ketika hamba Tuhan mau bertamu untuk nginap, karena alasan mau nginap di hotel harus bayar mahal dan sebagainya, orang itu sangat pelit. Padahal hamba Tuhan ini bukan juga asing. Setidaknya dia kenal. Tapi dia nggak mau. Mobil untuk dikasih buat pelayanan, mikir 2 kali. Dan saya mau berkata, kalau orang tersebut pakai mobil untuk jalan-jalan dan sebagainya, mungkin Anda boleh berpikir 2 kali. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, sebaiknya jangan berpikir 2 kali. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan mau memberkati Anda. Tuhan sedang merencanakan Dia mau memberi sesuatu surprise buat Anda. Ketika Yesus bilang bertolak ke tempat yang dalam, Yesus sedang merencanakan sesuatu buat Petrus. Dalam hati Yesus mungkin mau berkata, lihat aja Petrus, apa yang akan kuperbuat buat kamu. Karena kamu merendahkan hati untuk aku masuki perahumu. Dan engkau mau nurut, walaupun Anda sudah stres tadi malam dengan pekerjaanmu. Dan ketika pasal 5 ayat 5, Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menambahkan jala juga. Jadi Simon Petrus sudah cerita, saya ini udah gagal. Kamu suruh aku lagi begini. Ya sudah. Ini respon sikap yang sangat bagus dimiliki oleh seorang Simon Petrus. Awal dia dipakai kendaraannya, sudah dalam kondisi stres. Setelah selesai, Yesus mau merubah hidup dia. Tetapi yang diubah ini tadi malam sudah gagal. Dengan pengalaman seorang nelayan, dia sudah tahu bahwa kemarin malam sudah gagal. Ini apalagi, pasti gagal. Tidak. Karena Yesus yang menyuruhnya, dia mau mencoba nutat. Dan pasal 5 ayat 6 dikatakan gini, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi bukan sejumlah, tapi sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Bahkan di Injil yang lainnya, selain Lukas, dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Karena banyak muatan. Bapak Ibu terkasih, begini. Kalau Tuhan hari ini memakai barang kepunyaan Anda, entah itu mobil, rumah, kapal mungkin, Anda punya kapal mungkin, atau apapun yang Anda punya. Tetapi kondisi Anda waktu itu lagi tidak baik. Jangan terburu-buru untuk Anda marah. Jangan terburu-buru untuk Anda nolak. Ingatlah hari ini dengan firman yang saya beritakan kepada Anda. Mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik buat hidup Anda. Mungkin Tuhan tuh sudah tahu Anda gagal dan Dia mau mengasihi Anda surprise. Mungkin juga Tuhan sudah tahu semuanya dan Dia mau lihat Anda ini lulus tes nggak? Kebanyakan orang cepat langsung marah, menolak, bahkan mengusir. Mereka tidak tahu sebenarnya Tuhan sedang sediakan berkat di balik ujian itu. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau lihat apakah hatimu terpaut pada mobilmu atau tetap Dia Tuhan. Tuhan mau lihat. Banyak orang berkata, ini mobilnya Tuhan. Tetapi faktanya perkataan dia tidak terbukti. Kalau perkataan ini mobilnya Tuhan, berarti kalau dipakai buat pelayanan oleh orang lain, apalagi hamba Tuhan tersebut dia kenal, bukan hamba Tuhan yang kenal, harusnya dia izinkan. Tapi faktanya tidak terbukti. Jadi kalau saya mendengar orang berkata begitu, ini mobilnya Tuhan, ini rumahnya Tuhan dan sebagainya, belum tentu.
orang itu akan bermurah hati, belum tentu. Saya dalam pengalaman saya banyak bertemu dengan orang di lapangan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya sudah tahu itu semua. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau hati kita diset kepada Dia, bukan diset di barang kebunnya kita. Barang itu fana, bisa datang, bisa pergi. Tuhan sanggup memberkati kita, asalkan kita mau selalu mengasihi Dia, mengutamakan Dia di atas segalanya. Saya berdoa buat Bapak Ibu terkasih, Anda yang hari ini yang menyaksikan video khotbah saya hari ini, doa saya tetap terpaut pada Tuhan, jangan pada mobil, harta, kepunyaan Anda. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.